Setiap hari, sadar atau nggak sadar, kita ini sebenarnya lagi menari dalam sebuah tarian ekonomi raksasa. Waktu kita beli kopi, milih mau nonton apa, atau bahkan cari kerja. Nah, kali ini kita akan coba bongkar mesin di balik tarian itu. Kita akan lihat gimana sih caranya keinginan jutaan orang yang beda-beda itu kok bisa ketemu di satu titik dan bikin sebuah kesepakatan. Coba deh, pernah kepikiran nggak? Siapa sih yang nentuin harga secangkir kopi yang lagi Anda minum sekarang? Atau harga HP baru yang lagi Anda incer? Apa ada satu orang super jenius di sebuah ruangan yang ngetok palu? Gitu? Jawabannya ternyata ada di dalam interaksi kita semua. Dan prosesnya itu jauh lebih keren dari yang kita bayangin. Oke, untuk bisa ngertiin pasar, kita kenalan dulu sama dua pemain utamanya. Gampang kok. Di satu sudut ada kita semua, para konsumen. Dan di sudut lain ada mereka yang bikin barang dan jasa, para produsen. Anggap aja mereka ini dua sisi dari mata uang yang sama, gak bisa dipisahin. Nah, hubungan mereka ini ternyata bukan cuma jual beli biasa, tapi sebuah siklus yang pinter banget. Jadi gini, kita sebagai konsumen itu bukan cuma pembeli loh, kita juga yang nyediain modal paling penting, tenaga kita, keahlian kita. Nah, perusahaan atau produsen, mereka nggak cuma jual barang, mereka juga beli tenaga kita dengan ngasih upah atau gaji. Jadi, uang yang kita belanjain buat produk mereka, ujung-ujungnya bisa balik lagi ke kantong kita dalam bentuk gaji. Keren kan? Kita semua ini roda penggeraknya. Kalau digambarin kira-kira kayak gini nih petanya. Di bagian atas itu pasar produk. Anggap aja ini mall atau marketplace online tempat kita belanja. Terus di bawah ada yang namanya pasar faktor. Ini pasar tenaga kerja, tempat keahlian kita ditukar sama gaji. Lihat kan alirannya, barang ngalir dari produsen ke kita. Terus uang ngalir dari kita ke produsen, terus balik lagi ke kita jadi gaji. Muter terus, nggak berhenti. Oke, sekarang kita bedah satu-satu ya. Kita mulai dari kekuatan pertama yang paling dekat sama kita, yaitu dari sisi pembeli. Kekuatan ini dalam bahasa ekonomi namanya permintaan, atau kalau mau keren dikit, demand. Jadi permintaan itu apa sih sebenarnya? Gampangnya gini. Permintaan itu total keinginan kita semua buat beli sesuatu di berbagai level harga. Tapi ada syaratnya. Kata kuncinya bukan cuma ingin, tapi ingin dan mampu beli. Saya mungkin ingin banget punya mobil terbang, tapi kalau harganya semahal roket, ya saya nggak dihitung sebagai permintaan. Jadi permintaan itu keinginan yang ada dompetnya. Hukumnya juga logis banget, dan kita semua ngalamin ini tiap hari. Coba bayangin, kalau harga tiket konser band idola kamu tiba-tiba naik 3 kali lipat, mikir-mikir lagi kan buat beli. Nah, itulah intinya. Harga naik, jumlah yang mau beli pasti turun. Hubungannya itu kebalik atau berlawanan arah. Sederhana. Sip, sisi pembeli udah. Sekarang kita pindah posisi. Kita lihat dari kacamata penjual. Kekuatan dari sisi mereka ini disebut penawaran, atau bahasa Inggrisnya supply. Kalau permintaan tadi soal ingin membeli, nah penawaran ini soal seberapa banyak barang yang bersedia dijual sama produsen. Kata kuncinya di situ, bersedia dijual. Soalnya ini nyangkut soal biaya produksi, untung, dan kemampuan mereka buat bikin barangnya. Hukumnya juga masuk akal banget. Coba bayangin, kamu seorang petani mangga. Kalau harga mangga di pasar lagi bagus-bagusnya, lagi tinggi-tingginya, kamu pasti makin semangat kan buat panen dan jual sebanyak-banyaknya. Ya iya dong, untungnya lebih gede. Jadi, harga naik, jumlah yang ditawarkan juga ikut naik. Hubungannya searah. Nah, ini dia momen puncaknya. Apa yang terjadi kalau dua kekuatan raksasa ini, keinginan membeli dari kita dan kemauan menjual dari produsen, akhirnya ketemu di satu arena yang kita sebut pasar. Jangan pusing dulu lihat grafiknya, idenya gampang banget kok. Garis pink uang turun itu anggap aja tim pembeli. Logikanya makin murah harganya, makin banyak yang mau beli. Nah, garis hitam yang naik itu tim penjual. Makin mahal harganya, mereka makin semangat jualnya. Dan lihat deh titik di mana mereka bersilangan. Titik C itu. Itu bukan sekedar titik biasa. Itu adalah momen jabat tangannya ekonomi. Momen deal. Titik ini namanya titik keseimbangan atau equilibrium. Disinilah, tanpa disuruh, tanpa ada yang ngatur, pasar secara alami nemuin harga dan jumlah yang pas buat kedua belah pihak. Jadi, poin paling pentingnya adalah harga keseimbangan itu satu-satunya harga di mana jumlah barang yang dicari orang itu sama persis dengan jumlah barang yang mau dijual produsen. Nggak ada yang kurang, nggak ada yang sisa. Pas, sempurna. Tapi kan dunia nyata nggak selalu sesempurna itu. Gimana kalau misalnya harga di pasar itu nggak pas di titik keseimbangan? Apa yang bakal terjadi? Tenang, pasar punya cara sendiri buat benerin dirinya.
Contoh ya, bayangin ada toko yang jual jaket super tebal dengan harga mahal banget pas lagi musim kemarau. Apa yang terjadi? Produsen udah telanjur bikin banyak, tapi yang beli hampir nggak ada. Nah, inilah yang disebut surplus. Barangnya numpuk, nggak laku. Biar laku gimana caranya? Ya satu-satunya cara, banting harga, obral besar-besaran. Penjual terpaksa nurunin harga, dan pelan-pelan harga bakal balik lagi ke titik yang lebih wajar. Sekarang kita balik situasinya. Bayangin ada tiket konser K-pop dijual super murah, cuma 50.000. Apa yang terjadi? Perang! Semua orang berebut, tiket ludes dalam sekejap, dan banyak banget yang nggak kebagian. Nah, itu namanya kelangkaan atau shortage. Pembelinya banyak, barangnya sedikit. Ngelihat ini, penjual pasti mikir, wah kayaknya kemarin kemurahan nih, lain kali harganya bisa kita naikin. Dan lagi-lagi, harga secara alami kedorong naik menuju titik seimbangnya. Mekanisme otomatis yang keren banget ini, di mana pasar itu kayak punya pikiran sendiri buat selalu cari jalan menuju keseimbangan, dijelaskan oleh salah satu konsep paling legendaris dalam ilmu ekonomi. Konsep ini datang dari bapak ekonomi, Adam Smith, dengan istilah yang terkenal banget, tangan tak tampak atau invisible hand. Idenya itu pada masanya revolusioner. Jadi setiap orang di pasar, Anda yang cari diskonan, penjual yang cari untung, semua itu kan bertindak buat kepentingannya sendiri-sendiri. Tapi secara ajaib, gabungan dari semua tindakan egois ini justru malah menciptakan hasil yang paling baik buat semua orang. Seolah-olah ada tangan gaib yang ngatur semuanya jadi harmonis. Terus gimana cara kerja tangan tak tampak ini? Alat utamanya cuma satu, harga. Harga itu kayak sinyal, kayak lampu lalu lintas raksasa. Harga yang tinggi itu ngasih sinyal ke produsen, ayo produksi lebih banyak. Tapi juga ngasih sinyal ke konsumen, hemat-hemat dulu ya. Harga inilah yang ngatur jutaan keputusan orang secara otomatis, tanpa perlu ada komando dari siapapun. Jadi kalau kita lihat pasar yang kelihatannya riuh dan berantakan, apa itu beneran sebuah kekacauan? Atau jangan-jangan itu adalah sebuah sistem keteraturan yang luar biasa cerdas yang bekerja diam-diam di belakang layar? Nah, lain kali Anda lihat harga barang naik atau turun, coba ingat lagi tarian antara permintaan dan penawaran ini. Ini bukan sihir, tapi sebuah logika yang elegan. Gimana menurut Anda?